Sejak merintis usaha dupa herbal Ayur, Made Dwija Nurjaya memproduksi berbagai jenis dupa dengan konsep niste, madya, dan utama. Dupa yang terbuat dari bahan-bahan rempah usada Bali digolongkan ke dalam jenis dupa utama. Sementara dupa yang terbuat dari kayu gaharu digolongkan ke dalam jenis dupa madya, dan dupa wargesari yang terbuat dari cendana, menyan ataupun majegau digolongkan ke dalam jenis dupa niste. Selain dibuat dari rempah-rempah ceraken tingkep, minyak susu dan madu, juga sebagai bahan tambahan dalam pembuatan dupa utama ini. Fungsi dari dupa ini untuk mempercepat koneksi atau keterhubungan dengan Tuhan. Dupa jenis ini banyak diminati oleh penekun spiritual. Selain itu, Made Dwija menyebut dupa gaharu memiliki fungsi sebagai proteksi diri dari energi negatif. Berbagai penelitian juga menyebut gaharu memiliki fungsi secara medis seperti merilekskan saraf dan otot manusia. Dengan menggunakan dupa gaharu, selain menghindarkan kita dari energi negatif, juga akan mendapatkan banyak manfaat kesehatan. Sementara dupa wargesari berfungsi untuk mengharmonisasi lingkungan sekitar saat melakukan persembahyangan. Dengan lingkungan yang nyaman, maka persembahyangan pun akan berjalan dengan kusuk. Dupa ini identik dengan dupa yang dipakai di pura karena terbuat dari bahan majegau, menyan, dan cendana. Mungkin secara filosofi kita punya niste madya utama, mungkin pendekatan untuk krama Bali mungkin itu. Yang niste itu yang produksi dupa kita terdiri dari 3, yaitu wargesari, gaharu, dan rempah. Nah, kebetulan rempah ini dari segi harga dan fungsi, maka yang golongkan dia dupa utama nih kan. Sementara gaharu dari segi fungsi dan harga juga sedang, dia dupa madya. Sementara wargesari dia termasuk dupa murah, bahan-bahannya juga cukup murah seperti majegau itu kan. Kalau cendananya memang mahal, tapi menyannya relatif, majegaunya murah. Nah, itu yang masukkan dupa niste. Jadi niste madya utama. Nah, dari segi bahan, dupa rempah itu yang utama itu, bahannya ada 3 komponennya itu. Rempah-rempah, seperti tadi ceraken tingkep itu, kemudian minyak susu, yang disebut dengan ghee, kemudian madu. Nah, 3 bahan utama inilah pembentuk dupa rempah yang. Ketiganya bahan utama. Jadi seperti ghee itu atau minyak susu itu ternyata ada di Kidung Merdu Komala kita. Kadi minyak saking dadih kita. Minyak yang berasal dari dadih. Apa itu dadih? Dadih itu susu. Kalau kita rebus susu itu akan muncullah minyaknya di atas yang kuning-kuning itu. Nah, itulah yang dipakai untuk dupa rempah kita. Jadi dia bahan utama. Dan fungsinya ini untuk keterhubungan dengan beliau yang kita puja. Kalau kita di Merajan, bakti kepada leluhur, maka begitu dupa ini dinyalakan dan ditancapkan, connect langsung dengan beliau. Langsung itu sudah banyak dibuktikan oleh paranormal, dan pelanggan dupa Ayur kebanyakan paranormal, praktisi spiritual, dan orang yang peduli dengan kesehatannya. Jadi fungsi dupa rempah itu seperti itu, langsung dia connect, terhubung dengan yang kita puja. Kalau di pura dengan Ida Batara, dengan para dewa dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan oleh paranormal, bukan kita. Kemudian yang kedua, gaharu. Dupa gaharu itu fungsinya khusus untuk proteksi, melindungi kita dari energi negatif. Jadi fungsi gaharu memang secara alami memang untuk itu. Ini bisa juga di-search di YouTube, fungsi medisnya juga banyak. Sehingga kalau kita mempergunakan dupa gaharu, selain untuk sembahyang, bagus, biar nggak terganggu dengan hal-hal negatif sekeliling kita, pakai gaharu. Konektivitas kita juga akan lancar di situ. Dan di kitab agama Islam atau Kristen, itu di kayu gaharu itu dibilang kayu ud. Kalau orang Barat mengatakan agar wood, ya kurang lebih sama. Jadi itu
maksudkan untuk memproteksi kita dari hal-hal negatif yang alam bawah itu gaharu. Itu yang madya. Kemudian yang lagi satu, dupa wargasari, itu untuk mengharmonisasi, membuat suasana nyaman. Jadi kalau kita sembahyang, penting sekali kita mengharmonisasi lingkungan agar kita bisa bersembahyang dengan nyaman, dengan harmonis, dengan tenang. Itu fungsinya. Kayak di sisi lain, selain sebagai sarana persembahyangan, ketiga jenis dupa ini juga dapat digunakan untuk melatih kepekaan seseorang terhadap sesuatu yang bersifat esensi atau berkaitan dengan aktivitas spiritual. ketiganya ini bisa untuk melatih kepekaan kita terhadap hal-hal yang sifatnya esensi, suksma atau jiwa atau roh. Nah, leluhur Ida Bathara kan berada di dimensi itu. Kita sebagai manusia hidup harus punya kepekaan. Ketiga dupa ini bisa dipakai untuk latihan itu. Jadi kalau gaharu misalnya ada sesuatu di lingkungan kita, nyalakan gaharu dari dupa air. Ini banyak ada tiruannya juga. Dinyalakan, maka agak ada rasa apa gitu. Ya. Jadi selama ini teman-teman yang belajar di spiritual banyak mempergunakan itu untuk melatih kepekaannya dia, untuk mengasah aktivitas spiritual. Itu fungsinya. Jadi secara umum dupa ya semua dupa sama untuk sembahyang. Cuma jangan sampai merugikan diri kita.